Kita butuh mengenal tim member kita lebih dahulu dan mungkin komunikasi ya, kita perlu membangun komunikasi antara kita dan tim member kita. Mungkin kita ini aja kali ya Mas, talk show aja kali ya. Langsung interaksi tanpa ada materi ya. Oke, baik. Mbak Nona, saya coba mau klarifikasi tentang yang disampaikan tadi agar nggak ada mispersepsi nih tentang treatmentnya harus beda-beda nih. Nah, ada satu studi kasus nggak yang bisa menjelaskan tentang hal ini? Mungkin kita masuk ke teori awalnya dulu kali ya Mas ya. Ini boleh. Apa sih sebenarnya situational leadership ini? Jadi sebenarnya tadi udah dijelaskan sama saya juga di awal-awal ya, kurang lebihnya seperti itu nih situational leadership itu bagaimana kita bisa menerapkan atau mengimplementasikan leadership kita tuh kepada tiap member atau tiap followers kita lah ya, berbeda-beda. Itu seperti apa sih? Sebenarnya itu pada dasarnya itu tuh untuk situational leadership sendiri, kita tuh biasanya bagi menjadi 4, Mas. Jadi di situ kita lihat dulu nih, kira-kira situasinya seperti apa, terus nanti tim member kita seperti apa, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali itu kita bisa mengidentifikasi tim member kita terlebih dahulu, Mas. Jadi kita nggak bisa langsung nih, oh ya saya mau menerapkan si A seperti ini, si B seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita butuh identifikasi terlebih dahulu, kita butuh mengenal tim member kita lebih dahulu, dan mungkin komunikasi ya, kita perlu membangun komunikasi antara kita dan tim member kita. Nah, biasanya kalau misalnya di situational leadership ini kita kenal menjadi 4 style, Mas, untuk bagaimana sih kita leader atau sebagai seorang leader itu tuh situational itu seperti apa aja sih. Nah, yang 4 itu, yang pertama itu kita kenalnya sebagai directing. Nah, directing, terus yang kedua itu kita kenalnya sebagai coaching, dan yang ketiga itu adalah supporting, dan yang keempatnya ada delegating gitu. Nah, kalau untuk directing itu seperti apa, coaching itu seperti apa, mungkin saya bisa jelaskan sedikit kali ya. Nah, kalau misalnya directing ini, Mas, biasanya itu kalau kasusnya ya, kalau kita masuk kasusnya itu, kita bisa menerapkan kepada tim member kita yang mungkin secara umum kurang memiliki experience gitu. Jadi mungkin teman-teman kita yang baru join di tim mungkin belum terlalu familiar dengan tasnya, belum terlalu familiar dengan culture di sebuah perusahaan. Itu mungkin kita bisa menerapkan situational leadership, yaitu directing, di mana di sini itu kita bisa kayak menentukan nih, Mas, biasanya peran. Jadi kita tuh sebagai seorang leader itu tuh sentral banget, Mas. Jadi ini tuh kayak arahannya itu tuh satu arah. Jadi dari leader ke tim member gitu. Biasa kan komunikasinya tuh ada yang 2 arah, ada yang 1 arah. Kalau yang ini untuk khusus directing itu tuh 1 arah. Nah, yang kedua itu salah satu gaya kepemimpinan yang tepat untuk directing ini itu adalah kita banyak memberikan bantuan kepada tim member kita yang baru tadi itu. Terus kita menjelaskan mungkin secara detail, tapi di sini itu directingnya tuh tinggi banget, Mas, tapi supportingnya tuh rendah. Jadi kebanyakan kita mendirect tim member kita. Terus yang kedua itu adalah coaching, Mas. Nah, di sini coaching sebenarnya untuk teman-teman atau tim member yang mungkin sudah cukup mengenal kayak ya dia mempunyai kemampuan tapi belum terlalu banyak gitu experience-nya. Nah, di sini komunikasi mulai dilakukan dengan 2 arah, tapi tetap di sini tuh leader adalah orang yang sangat sentral ya, masih mendirect supportingnya tinggi, tapi dia juga mendirect gitu, Mas. Nah, di sini biasanya dukungan yang diberikan itu cukup tinggi juga untuk membangun kepercayaan diri dari si tim leader kita itu. Dan juga di sini itu problem solving dan juga decision making itu masih perlu dilakukan si leader. Jadi belum dikasih full lah kepercayaannya ke si tim member itu. Nah, mungkin yang ketiga keempat nih bisa dijelasin sama Mas James nih gitu. Silakan Mas James. Ya. Iya, baik. Tadi kalau dari Nona yang sudah dijelaskan itu directing sama coaching ya? Coaching. Ya, betul. Nah, terus yang 2 lagi itu ada yang satunya itu supporting. Jadi kalau di supporting itu kurang lebih itu kita nggak terlalu kita nggak terlalu banyak ngasih arahan. Biasanya supporting ini diberikan ke anggota tim yang memang sudah berpengalaman ya. Tapi mungkin kadang karena satu dan lain hal dia itu kerjanya mungkin jadi malas-malesan, atau mungkin dia punya masalah lain yang mengganggu pekerjaannya. Nah, itu kita harus berikan support gitu. Jadi kita lebih ke arah mendukung dia. Tapi kita nggak terlalu banyak kasih perintah, soalnya dia udah ngerti yang harus dikerjain itu kayak gimana. Nah, kemudian ada satu lagi yang ini, jadi di mana ini kita memberikan arahan ataupun supportnya kecil ya dua-duanya, yaitu kita delegating. Jadi
biasanya ini lebih ke arah tim member yang sudah senior ya, ataupun yang udah, jadi dia dari sisi pekerjaan dia performanya oke, kemudian memang dia juga tetap bersemangat terus ya, maksudnya dia nggak ada gangguan-gangguan lain, jadi kita bisa mempercayakan aja ke dia gitu, kayak ya udah dia bisa mengambil kendali dan dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dia gitu, jadi kita nggak terlalu banyak mengarahkan, kita juga nggak terlalu banyak support karena dia sudah cukup oke untuk bekerja sendiri seperti itu. Berarti dari mulai directing, coaching, supporting, sama delegating ini sebenarnya 4 bagian utama yang perlu dilakukan oleh para leader ya, Mas Jim dan juga Mbak Nona ya.